pada saat itu Allison ini jalan sambil memegangi lehernya, yang memegangi kepalanya yang udah hampir terputus dan menggendong usus. Tapi entah kenapa ya, pada saat itu Allison Botha justru berhasil bangkit. Entah kekuatan apa yang dimiliki Allison Botha ini. Allison Botha, seorang gadis yang berusia 27 tahun yang mengalami penculikan begitu mengerikan tepat pada tahun 1994. Bahkan pada saat kejadian, Allison Botha mengalami yang namanya leher hampir terputus dan usus sudah terurai. So how this case can happen? Let's find the answer. Pada tahun 1994 di Afrika Selatan, pada saat itu Allison pulang nih dari tempat pekerjaannya ke rumahnya. Setibanya di rumah, mau masuk ke dalam rumah, tiba-tiba Allison Botha disekap dan diculik oleh dua pria yang tidak dikenalnya. Kemudian dua pria tersebut membawa Allison Botha ini ke suatu tempat yang begitu sunyi, yang jauh dari rumah Allison. Jadi dibawa ke suatu tempat, ke sebuah rumah kosong yang jauh dari keramaian. Setibanya di tempat tersebut, kedua pria ini memperlakukan Allison Botha begitu mengerikan ya. Yang pertama, kedua pria ini melecehkan Allison Botha, bahkan melakukan pemerkosaan hingga melakukan hal-hal yang begitu brutal. Hanya saja pada saat mereka melecehkan Allison ini tidak terima. Allison ini berontak, tidak terima diperlakukan seperti itu, hingga membuat kedua pria ini makin melakukan hal-hal yang begitu brutal. Bahkan mereka melakukan penusukan ke tubuh Allison Botha. Dipastikan pada saat itu ada 30 tusukan nih, 30 tusukan yang mendarat di tubuh Allison Botha dan 16 bacokan di leher Allison Botha. Wah, ini pokoknya gila banget ini pokoknya. Setelah kedua pria tersebut sudah melakukan hal yang begitu brutal ya, lalu ya kedua pria tersebut meninggalkan Allison Botha dan mereka kabur pada saat itu juga. Nah, di situ Allison Botha ini udah sekarat ya, udah begitu kacau kali lah. Artinya ya bisa dibayangkan lah ya bagaimana perasaan Allison Botha pada saat itu. 30 tusukan di badan, 16 tebasan di leher. Tapi hanya saja pada saat itu Allison masih sempat berpikir untuk apa? Allison menuliskan nama dua pria tersebut di atas pasir di tempat itu. Dituliskannya pakai pecahan-pecahan kaca. Jadi di pikiran Allison pada saat itu bahwa biarlah itu menjadi sebagai petunjuk kelak dia, kalau tidak ada kelak dia meninggal. Karena pada saat itu Allison memang sudah merasa kacau, dia sudah yakin nih bahwasanya dia ini tidak akan hidup lagi, dia ini akan meninggal pada saat itu, meninggal di tempat tersebut karena kejadian-kejadian yang begitu brutal, 30 tusukan and 16 tebasan di leher. Tapi entah kenapa ya, pada saat itu Allison Botha justru berhasil bangkit. Entah kekuatan apa yang dimiliki Allison Botha ini, justru Allison pada saat itu berhasil bangkit walaupun lehernya sudah hampir putus, usus sudah terurai. Allison berhasil bangkit terus dia jalan menuju jalan besar ya, ke pinggir jalan. Terus pada saat itu Allison pun melihat sesuatu cahaya nih dari kejauhan. Ya tentunya Allison pada saat itu berharap bahwa ya suatu pertolongan akan datang ketika dia melihat cahaya tersebut. Ternyata benar, seseorang pada saat itu lewat melintasi jalan itu, hingga seseorang ini melihat Allison Botha yang udah begitu kacau, yang udah leher hampir terputus, terus ususnya juga udah terurai. Ya bisa dibayangkan ya pada saat itu Allison ini jalan sambil memegangi lehernya, yang memegangi kepalanya yang udah hampir terputus
putus dan menggendong usus, ya, menggendong usus. Dia jalan ke jalan itu, dan pria tadi melihat Alison Botha dalam keadaan itu, langsung dilakukan pertolongan pertama. Setelah dilakukan pertolongan pertama oleh pria yang kebetulan lewat tadi, kemudian Alison pun dibawalah ke rumah sakit ya untuk melakukan pertolongan-pertolongan yang lebih intensif. Nah, pada saat di rumah sakit juga, jadi pihak rumah sakit juga melihat Alison Botha ini begitu tercengang ya. Kenapa? Karena kejadian-kejadian Alison Botha ini memang sungguh di luar nalar ya. Artinya logikanya Alison Botha ini udah pasti meninggal, tapi pada saat itu Alison Botha tidak. Tapi di samping itu juga ya pihak rumah sakit langsung take action lah pada saat itu ya. Pihak rumah sakit ya nggak ada yang minta fotokopi KTP atau fotokopi KK, nggak ada ya. Jadi pihak rumah sakit langsung take action. Hanya saja mereka itu ya sangat terkejut dengan keadaan Alison pada saat itu yang sudah sekarat. Bayangkan saja Alison pada saat itu lehernya itu hampir putus, ususnya terurai. Coba bisa dibayangkan nggak itu? Artinya siapa sih kok bisa masih memiliki kekuatan yang begitu kuat dan dia masih hidup pada saat itu? Nah, itulah kejadian yang ketika pihak rumah sakit melihat kejadian Alison yang dialami keadaan Alison pada saat itu. Kemudian setelah dilakukan perawatan intensif di rumah sakit tersebut, Alison pun selamat ya. Alison selamat dengan perawatan beberapa tahun dan dia kembali normal, dia kembali bangkit dari keterpurukannya, dari traumatis. Pastilah ya traumatis ya. Kalau dipikirkan itu 30 tusukan di tubuh Alison Botha dan 16 tebasan di leher. Artinya dia sangat traumatis sekali kalau mengingat kejadian-kejadian itu. Tapi dia berhasil bangkit Alison ini, dan tepat pada tahun 1997 Alison pun menikah dan menjalani kehidupan yang begitu normal. Nah, di samping itu Alison pun jadinya menjadi seorang perempuan yang menginspirasi ya, yang menginspirasi tidak hanya di negaranya Afrika Selatan, justru di seluruh dunia. Bahkan Alison ini menjadi seorang pembicara sharing terhadap apa yang dialaminya hingga dia berhasil bangkit. Justru dia mengunjungi beberapa negara, hingga sampai saat ini Alison sudah berhasil mengunjungi 35 negara untuk sharing tentang pengalaman-pengalaman yang telah dialaminya tersebut. Nah, yang menjadi pertanyaan sekarang, kemana dua pria tadi? Artinya kemana dua pria yang melakukan penculikan terhadap Alison pada saat itu? Jadi pada tahun 1994 itu juga dua pria tersebut berhasil ditangkap oleh pihak kepolisian, yaitu yang bernama Franz dan bernama Kruger. Pada tahun 1995 di bulan Agustus, kedua pelaku tersebut diadili dan dijatuhi hukuman seumur hidup. Artinya apa? Artinya mereka menjalani hukuman seumur hidup sesuai usia mereka dong ya. Nah, pada saat itu kedua pelaku itu tepatnya berusia 28 tahun, yang mana mereka menjalani hukuman seumur hidup berarti mereka menjalani hukuman 28 tahun sejak tahun 1995. Nah, kalau sekarang kan tahun 2024 nih, artinya mereka sudah bebas di tahun 2023. Setelah mereka bebas, tentunya ya Alison pun sedikit traumatis ya mendengar kabar bahwa dua pelaku tersebut telah bebas. Tapi sebelumnya juga pada tahun 2015 sempat ada kedua pelaku tersebut dibebaskan secara bersyarat. Tapi pada saat itu Alison menuntut dengan pihak pengacara Alison menuntut supaya pelaku tersebut jangan dibebaskan bersyarat. Artinya dia menjalani hukuman seumur hidup ya, 28 tahun harus dijalani. Jadi pada saat itu Alison pun membuat sebuah petisi di Women for Change.org ya, dan petisi tersebut berhasil menggagalkan kebebasan kedua pelaku pada tahun 2015 yang dinyatakan bebas bersyarat. Jadi mereka nggak jadi bebas bersyarat pada tahun 2015. Hanya saja ya mereka menjalani hukuman kan seumur hidup 28 tahun, yang artinya ya mereka bebas pada tahun 2023. Nah, kembali lagi dilakukan pada saat itu petisi ya, kembali lagi karena gini, mereka ini kan bebas menjalani hukuman, tapi ya pihak Alison itu masih merasa
merasa kalau mereka bebas langsung bergabung, berbaur dengan masyarakat umum, artinya itu something yang gak terima akal sehat ya. Ya bisa jadi mereka melakukan hal-hal yang begitu fatal nantinya. Jadi pihak Allison pada saat itu meminta terhadap pihak pengadilan supaya mereka itu dimasukkan ke rumah rehabilitas walaupun mereka sudah menjalani hukuman 28 tahun. Nah, pada saat itu ya dilakukan juga petisi hingga berlaku pada saat ini ya, pada tahun 2024 ini. Itulah kisah yang dialami oleh Alison Botha yang pada saat itu masih berusia 27 tahun, ya, mengalami tragedi, mengalami kejadian yang begitu fatal, yang begitu brutal, yang begitu tidak masuk akal. Finally dia masih selamat. Ini memang satu kejadian yang sangat-sangat menarik untuk dibahas. Why? Ya, karena memang ini tragis, ini mengerikan, tapi endingnya kan Allison ini selamat dan ini kisah yang begitu nyata. Bahkan Allison pun sudah bercerita di beberapa dunia, bahkan 35 negara sudah dikunjungi oleh Alison Botha. Ya, that's the reason why ya kisah Alison Botha ini sangat menginspirasi wanita perempuan di dunia. Nah, dari kasus Allison ini ya kita bisa belajar bahwa sebuah kata bijak ya mungkin yang sering kita dengar bahwa ya apapun yang kita inginkan, kalau sang pencipta belum mengatakan iya, maka ya itu tidak akan terjadi. Begitu juga dengan sebaliknya, kalau kita tidak menginginkan sesuatu, tapi kalau sudah sang pencipta menyatakan yes, ya maka itu akan terjadi. Jadi saya kira seperti itu juga lah kisah ya tragedi yang dialami oleh Alison Botha, bahwa ya sang pencipta belum mengizinkan dia pada saat itu untuk mengakhiri hidupnya walaupun sudah mengalami kejadian-kejadian yang begitu tragis, yang begitu brutal, tapi dia berhasil selamat. That's the reason why Stories 666 always say that everything can happen. Semua bisa terjadi dalam kehidupan ini, ya enggak sih? Ya, semua bisa terjadi. So take care, stay tuned, see you next time, bye bye.